Shalom, selamat pagi. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Masni Pabilang STH. Shalom saudara sekalian, di hari Minggu ini kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepadanya,
sebab Dialah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan terus menjalani hidup anugerah-Nya, menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadirat-Nya, dan kita akan menyatakan pengakuan kita seperti tema minggu ini. Engkau Tuhanku dan Allahku. Mari kita berdiri, kita menaikkan pujian kepadanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait pertama dan keempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah bagi kamu sekalian, damai sejahtera Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dan kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Ya Allahku di cahayamu, Kidung Jemaat 25. Kau lihatlah manusia.
Kami pun menyadari ya Tuhan, bahwa pengakuan kami sering hanya di bibir saja. Kami sering lalai dan lupa bersekutu karena kesibukan kami. Bahkan sering kali penyembahan kami hanya pura-pura. Pujian kami kadang tidak tulus naik kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. PKJ 91 baitnya yang pertama dan kedua. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Saya membaca kalimat yang keluar, Bapak Ibu sekalian membaca kalimat yang ke dalam. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Pak Pudian Etnik 133. Di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada minggu pagi ini, firman Tuhan akan kembali kita dengarkan dan renungkan bersama. Kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Pembacaan yang kedua dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31.
Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Di hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua pagi ini Tuhan, kami boleh dimungkinkan berjumpa satu dengan yang lainnya untuk kembali menikmati persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Dan di dalamnya kami menyatukan hati, suara kami memuji memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran setiap kami. Itulah yang akan senantiasa memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua, kita akan baca dari pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Pembacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Kurre sumanga apuang. Summa
Engkau Tuhanku dan Allahku. Kamu mau puangku sia kapenombangku. Ini menjadi tema perenungan kita pada minggu ini. Minggu pertama setelah kita bersama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu mau puangku sia kapenombangku, Engkau Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, dari beberapa bahagian pembacaan Alkitab yang boleh kita ikuti bersama pada saat ini, sungguh memberikan kesaksian yang luar biasa bagi kita semua tentang bagaimana kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut, memberikan semangat yang baru bagi para murid-muridnya untuk pergi bersaksi. Jadi beberapa bahagian pembacaan Alkitab yang kita ikuti bersama pada saat ini itu sungguh memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa ternyata kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, memberikan semangat baru bagi para murid. Untuk apa? Pergi bersaksi, semangat baru. Karena kita tahu bersama bahwa ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan dan dia mati, para murid-murid Yesus berada dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka sudah mulai berencanakan untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama, dalam pekerjaan mereka yang sebelumnya mereka mengikuti Yesus. Ada yang menjadi nelayan dan yang lainnya. Ada juga pemungut cukai ya. Jadi dalam situasi yang menakutkan oleh karena peristiwa kematiannya Yesus, mereka menutup diri. Mereka takut untuk berjumpa dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, sekali lagi ada semangat baru. Yang dulunya berada dalam ketakutan berubah menjadi sebuah semangat sukacita oleh karena damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka melalui perjumpaan itu. Dan dari bagian pembacaan kita pada saat ini, khususnya dalam Injil Yohanes, ada seorang murid Yesus, Thomas. Ternyata ketika pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam sebuah ruangan yang terkunci, dia tidak ada. Lalu murid-murid yang lain ini menyampaikan kepada Thomas, Thomas, kami sudah berjumpa dengan Yesus, dia sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Sebelum saya melihat dia dengan mata kepalaku sendiri, saya bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari ya. Kalau saya belum lihat dengan mata kepalaku sendiri itu Yesus yang bangkit, saya tidak percaya. Kalau saya tidak lihat itu lubang paku di tangannya, kalau saya tidak lihat lubang bekas tusukan di lambungnya, saya tidak akan pernah percaya. Dan lalu sesuai dengan kesaksian Alkitab mengatakan 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-muridnya di tempat yang sama, dan di situ Thomas ada. Ketika Yesus hadir menampakkan dirinya, yang pertama kali dia datangi itu siapa? Thomas. Karena kan Yesus tahu dia tidak percaya nih, karena dia tidak lihat saya itu hari. Thomas, sekarang raba mi ini tanganku bekas paku itu. Manakah itu tanganmu? Pegang mi ini lambungku, bekas tombak itu sendiri. Mataku sia tu Thomas. Langsung muncul sebuah pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas ini mewakili perjalanan kehidupan manusia, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan ada juga di antara kita yang ada saat ini, bahwa sangat sulit bagi kita percaya akan sesuatu ketika kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Nanti kalau kita lihat baru kita percaya. Tetapi pertanyaannya sekarang untuk kita renungkan, berbicara tentang kebangkitannya Yesus, apakah juga masih menyisakan tanda tanya dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahwa betulkah ini Yesus bangkit? Mungkin ada kita lalu mengatakan, mara kasus ya ibu pendeta, bu anak lalarampo kanin de tema gereja kita patongan iku mua malimbangun musulit tu puang Yesus.
Bagaimana ini Bu Pendeta bertanya seperti itu? Apa gunanya kami datang bergereja, datang di tempat ini beribadah, menjadi anggota gereja Toraja Jemaat Biringkanaya kalau kami tidak percaya tentang kebangkitannya Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara percaya akan kebangkitannya Yesus itu bukan hanya sekedar sebuah pengakuan di mulut, tetapi harus diwujud nyatakan melalui kesaksian hidup kita. Ketika para murid-murid Yesus percaya akan kebangkitannya Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi bersaksi tentang apa kebangkitannya Yesus. Mereka pergi bersaksi melanjutkan tugas yang diberikan kepada Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak tinggal diam. Mereka melanjutkan tugas itu. Dan dalam bahagian pembacaan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, di situ sangat jelas kita melihat kesaksian Alkitab mengatakan bahwa cara hidup jemaat pada saat itu ketika mereka percaya akan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya akan kebangkitannya Yesus, mereka memperlihatkan cara hidup yang luar biasa. Mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Menarik di sini Bapak Ibu. Kenapa tadi saya katakan berbicara percaya akan kebangkitannya Yesus bukan hanya sekedar kita menjadi anggota jemaat Biringkanaya, menjadi satu bagian persekutuan, duduk bersama, menikmati persekutuan seperti yang kita lakukan saat ini, tetapi mau sehati sejiwa. Teguran yang agak keras dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Biar kita duduk bersama, tetapi kalau tidak sehati sejiwa, tak si Pak kada kan tidak sehati sejiwa moto. Kau jaga jarak itu temolek, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita dilarang untuk kontak langsung seperti ini, salaman cipika-cipiki, berbeda dengan keadaan normal yang lalu. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak saling menyapa satu dengan yang lainnya. Sekalipun mungkin kita dibatasi untuk lalu berjumpa satu dengan yang lainnya karena diarahkan jangan keluar kalau tidak terlalu penting. Jangan dulu bertamu ke sana kemari, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak saling menanyakan kabar. Mbak mereka susi karebamu. Dan lalu tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Persekutuan umat Allah yang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitannya Yesus harus hadir menyatakan kesaksiannya bahwa persekutuan kami ini lain dari yang lain. Persekutuan yang Allah karuniakan ini adalah persekutuan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Persekutuan yang Allah hadirkan bagi kita adalah persekutuan yang akan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Bukan hanya 1-2 orang saja. Ya, perenungan kita minggu ini Bapak Ibu. 1 minggu pasca kita merayakan Paskah. Puncak dari iman kita kepada Yesus ialah peristiwa kebangkitannya. Jadi sebenarnya yang utama dari semuanya itu perayaan Paskah. Kalau kalau dalam kehidupan kita Natal ritu maruali lah. Kota eduka depa jawabanu apa ya tu depa Natal den bang siapa saya kota temo. Den tometa. Ya. Tapi tak enak dibuka dalam metoples sama ada tak esiana nutala. Ya, karena kan ada expire-nya. Banyak orang yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi lupa bahwa biar Yesus lahir, kalau dia tidak mati dan lalu bangkit, sia-sialah iman kita. Jadi puncaknya itu adalah peristiwa kebangkitannya Paskah. Bagaimana kita menyambut Paskah itu, merayakan kebangkitannya, dan lalu menyatakan sikap bahwa sungguh kita percaya akan kebangkitannya. Ini yang utama. Mau enggak dalam kehidupan ini kita bersaksi? Bersaksinya kayak gimana? Beberapa minggu ini saya sudah sampaikan bahwa bersaksi itu tidak mesti seperti para majelis gereja berdiri di mimbar, kemudian membaca Alkitab,
memberitakan firman Tuhan, atau seperti para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang berdiri di sudut-sudut jalan berteriak-teriak, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, beribadah memuji Tuhan supaya orang melihat dia. Enggak, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Itu perlu bahwa kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masing-masing kita kan punya dikaruniai karunia yang berbeda-beda, diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada karunianya untuk mengajar, ada karunianya untuk berkhotbah ada karunianya untuk mendoakan orang, ada karunianya untuk menasihati dan segala macam. Tetapi kalau karunia yang Tuhan hadirkan tidak seperti si A, jangan menjadikan dasar bahwa tak khusus si A, no kasih anak labiran duduk-duduk manis ben bangam itu senga. Ada kan orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Mau ditunjuk jadi panitia kah, mau ditunjuk untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. No kuami de ebang mi aku, tak ebang apa inde teh. Ben bang mitu si C, koden siapa jo? Nah jo kalian tak era apa? Berbicara tentang perumpamaan talenta Bapak Ibu. Orang yang dikasihkan satu, kalau takut-takut berikan, lakukan, mengembangkan talentanya, Tuhan lalu katakan alepisan tuh. Dan kau masuk dalam kesenangan kami di sini. Dia lalu dibiarkan pergi menderita, diambil semuanya dari kehidupannya. Tentu saja hal ini tidak menjadi kerinduan dan harapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugas dan tanggung jawab kita semua, sekali lagi, tugas dan tanggung jawab kita semua orang-orang yang mengatakan dirinya percaya akan kebangkitan Yesus ialah bersaksi. Bersaksi dengan cara memperlihatkan pola hidup orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, mengikuti keteladanan yang telah dinyatakan oleh Yesus dalam hidup ini. Memang kita jauh dari kesempurnaan, tetapi jangan itu menjadi alasan bahwa kita tidak mau mengikuti keteladanannya Yesus. Jangan seolah-olah alasan kita mengatakan kita ini manusia biasa, lalu membiarkan diri kita dikuasai oleh berbagai hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam pertama Yohanes bagian pembacaan kita yang kedua tadi. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita katakan kita ini adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang telah menikmati anugerah keselamatan, tapi kita hidup jauh dari Dia, hidup dalam kegelapan, dikatakan kita berdusta. Mak pakai enak itu. Jadi apa yang kita imani harus kita wujud nyatakan melalui tutur kata, melalui pikiran, dan juga melalui perbuatan. Itu harus nyata. Jangan sampai kita katakan Engkaulah Tuhan dan Allahku, tetapi ternyata kita masih mencari atau mengandalkan kemampuan hal-hal di luar sana. Kalau mengatakan Engkaulah Tuhan dan Allahku, itu berarti bahwa di dalam Yesus saja kita akan menyandarkan seluruh hidup kita. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Engkau Tuhanku dan Allahku, Engkau yang berkuasa atas hidupku, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu yang kumiliki, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu yang akan terjadi di depan sana bagi hidupku. Tanpa Engkau saya tidak bisa apa-apa. Pertanyaannya, apakah ini kita wujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari? Andalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan lebih jauh, Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita tentang kebangkitan Yesus itu sendiri, tetapi dalam iman oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena tanpa melihat kita percaya. Tetapi berbicara sekali lagi tentang kebangkitan Yesus Kristus, itu tidak hanya sekedar ungkapan kita di mulut, menjadi saksi-saksinya dalam perjalanan kehidupan ini. Mempergunakan semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun kecil menurut pandangan kita. Tetapi ketika kita perlakukan itu, kembangkan itu bagi kemuliaan Allah, sungguh akan menjadi berkat bagi semua orang. Ya.
kita kembangkan untuk kemuliaan Allah, itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Jadi marilah ketika kita bersama-sama menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini, kita sungguh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita. Dialah yang berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kita, dan hanya kepada Dia sajalah kita akan sandarkan segala sesuatu yang akan kita jalani, yang kita rencanakan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Nyatakanlah itu melalui sikap hidup setiap hari, menyatakan kesaksian bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu hal itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Namun biarlah pengakuan tersebut boleh kita wujud nyatakan dalam sikap dan tindakan hidup setiap hari. Mari kita nampakkan dalam sikap hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Yesus sungguh telah bangkit dan kita sungguh percaya akan kebangkitannya. Kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan tugas untuk pergi bersaksi, menyatakan kehendaknya kepada semua orang, baik melalui pribadi kita maupun melalui kehidupan persekutuan, bahkan dimanapun kita berada. Percayalah, ketika Tuhan mengutus kita, Dialah yang akan terus memperlengkapi dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di atas muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, baitnya yang pertama dan ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita. Kita naikkan persembahan kita kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun nats persembahan pada saat ini yaitu dari Mazmur 138 ayat yang pertama dan yang kedua. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita memuji Tuhan dari PKJ 213 baitnya yang pertama dan kedua. Apa yang kulakukan? Kau sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena kesalian memabukkan atau larut dalam duka ketika datang syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Jangan
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus pada saat ini. Yang pertama, kita akan melaksanakan pengakuan kepada saudara kekasih Yohanes Patiung atau saudara kekasih kita Anis dari Gereja Katolik dan menyatakan diri untuk menjadi bahagian dari persekutuan umat Allah di Gereja Toraja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya pengakuan Gereja Toraja. Agar bahwa nyata saudara Yohanes Patiung dengan tulus ikhlas hendak menjadi bagian dari anggota Gereja Toraja. Saat ini saya persilakan saudara Anis untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Bisa minta tolong mic-nya? Ya, saudara Anis sudah siap ya? Oke. Pertanyaan yang pertama. Percayakah saudara Yohanes Patiung dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apa jawab saudara? Apakah saudara Yohanes Patiung percaya? Ya, saya percaya. Ya, malai sotarangi le. Ya. Pertanyaan yang kedua. Mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh ditegahkan daripada menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan, percaya dan janji saudara Yohanes Patiung. Dan lalu tadi sudah berjanji akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita masuk dalam pelayanan akta khusus yang kedua, yaitu baptisan kudus kepada anak kekasih Joel Ranu Toding Ranteallo, anak dari Bapak Baskila Warman dan Ibu Dina Toding Minna. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya kok tak nama tumba ke si rondong-rondong oleh. Ya silahkan, ada mic. Pertanyaan yang pertama, yakinkah saudara bahwa meskipun anak-anak takluk kepada segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Iya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab orang tua dari anak kekasih Joel Ranu Toding Ranteallo? Apakah saudara-saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan dan janji dari Bapak Ibu.
Maju sedikit. Ya. Joel Ranu Toding Ranteallo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini kami dari Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya akan memberikan bukti tertulis berupa surat baptisan kepada anak kekasih Joel Ranu Toding Ranteallo yang menerangkan bahwa anak kekasih pada hari ini tanggal 11 April 2021 di Jemaat Biringkanaya Gereja Toraja Klasis Makassar Timur telah dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makassar 11 April 2021, Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Manase Derandan STH, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT masing-masing bertanda tangan. Orang tua yang baru saja menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silahkan duduk, dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan saya persilahkan berdiri. Dan sambil anak kekasih bersama dengan orang tua menerima berkat, mari melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat. Kita berdoa. Engkau sungguh Tuhan dan Allah kami. Engkau mengasihi kami semua sehingga menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Tunggal Allah. Kami bersyukur bahwa persekutuan yang indah ini Tuhan anugerahkan. Di dalamnya kami boleh hadir sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, duduk bersama dalam satu persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah kebersamaan kami ini Tuhan, tidak hanya tampak ketika kami duduk bersama, tetapi dalam segala hal yang kami lakukan, segala bentuk pelayanan yang dilakukan, sungguh menyatakan bahwa kami sehati, sepikir, sejiwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang Tuhan anugerahkan, yang di dalamnya kami hadir sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa menjadi persekutuan
yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada pagi ini Tuhan mengaruniakan kami kesempatan untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Biarlah segala yang kami lakukan dalam ibadah yang kami alami bersama pagi ini, semuanya itu sungguh berkenan bagimu, sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan yang kami alami saat ini Tuhan. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia memberlakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Dimanapun kami berada, dalam segala situasi kehidupan yang kami hadapi, Tuhanlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan kami untuk terus bersaksi akan kebenaran tentang kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bahwa melalui persekutuan yang kami alami bersama saat ini, dengan penuh sukacita, kami semua menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Engkau Tuhan kiranya sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama pada saat ini. Dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami pergunakan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan melayakkan setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini. Tuhan berkenan atas segala bentuk pelayanan yang boleh dilakukan, baik oleh majelis gereja maupun oleh semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati semua hamba-hamba-Mu ini untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah hadirkan pada masing-masing kami. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, sehingga saudara kekasih kami Yohanes Patiung, atau yang sering kali kami sapa dengan panggilan Anis, Tuhan telah tuntun untuk lalu datang dengan penuh sukacita dalam persekutuan umat Allah Gereja Toraja di tempat ini, untuk lalu mengikrarkan pengakuan dan janjinya menjadi bahagian dari umat Allah dalam persekutuan Gereja Toraja. Mari Tuhan memberkati saudara kekasih kami Anis dalam segala keberadaan hidupnya, dalam melanjutkan segala karyanya, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah dalam tuntunan hikmat Allah, kekasih kami Anis hidup semakin dekat dengan Tuhan dan boleh melakukan segala yang Tuhan tanggung jawabkan atas hidupnya dengan sebaik-baiknya, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun bersyukur perkara yang indah boleh terjadi dalam kehidupan anak kekasih kami Joel Rannu Toding Rantiallo, atau yang penuh keakraban dengan penuh sayang kami panggil Rannu. Tuhan, Engkaulah yang berkenan senantiasa memberkati anak kekasih kami Rannu di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah Rannu senantiasa sehat, bertumbuh semakin pintar dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua di dalam segala tanggung jawab untuk mendidik dan mengerahkan anak karunia-Mu ini. Biarlah senantiasa sehat dan kuat, dan juga dikaruniakan hikmat untuk dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan melaksanakan segala tanggung jawab sebagai orang tua, menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak karunia-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini boleh menikmati sukacita pertambahan usia setahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka semua, dan kami bersatu hati berdoa, Tuhan berkati hidup mereka, berikanlah panjang umur, kesehatan senantiasa, terlebih hikmat dalam menjalani kehidupan yang adalah karunia Tuhan ini. Kami bersatu hati berdoa bagi beberapa di antara kekasih-kekasih kami, jemaat Tuhan yang sementara berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa
bagi kekasih kami Nyonya Marta Yekendek dalam berobat jalan, orang tua kekasih kami Nyonya JP Kondongan yang dalam perawatannya di rumah. Kami berdoa bagi kekasih kami Nyonya Hendrik Palayukan di Rumah Sakit Unhas. Kami berdoa bagi kekasih kami Bapak Malino Paranduk yang dalam pemulihan pasca operasi di Kendari. Dan juga kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, neneknya Reno atau orang tua dari Bapak Karnial dalam pemulihannya di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya dan juga sementara menjalani perawatan oleh karena sakit. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan hadir memberkati segala bentuk perawatan yang diterima, sehingga dalam campur tangan Tuhan sungguh berkat kesembuhan dan kepulihan boleh mereka alami. Kami terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berduka, keluarga besar dari Bapak Silas Bangre yang berduka oleh karena salah seorang kakak kekasih. Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 7 April 2021 di Manokwari. Kami pun berdoa bagi keluarga besar Bapak Rudi Kuni yang berduka oleh karena salah seorang tante. Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Toraja. Kuatkan dan hiburkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita ini Tuhan, sehingga dalam iman yang benar mereka tetap teguh, kuat menghadapi duka ini, dan di dalam campur tangan Tuhan apa yang akan mereka jalani ke depan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kekasih kami Ibu Time yang rencana nanti malam akan menuju ke kampung halaman sehubungan dengan duka yang dialami bersama dengan rumpun keluarga besar, Tuhanlah yang menyertai dalam perjalanannya sehingga boleh tiba dengan penuh selamat dan boleh berjumpa dengan seluruh rumpun keluarga di kampung halaman. Kami berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang direncanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami hamba-hambamu, anak-anak Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu, sehingga sungguh di dalam segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan, sekalipun masih dalam masa pandemi, dalam campur tangan Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Berkati semua kehidupan jemaat-Mu, dalam segala keberadaan mereka. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala usaha, berkati dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka. Karuniakan kesehatan senantiasa kepada semua jemaat-Mu, sehingga di dalam tuntunan Tuhan sendiri menjalani hidup ini dengan baik, dan segala yang dikerjakan oleh karena campur tangan-Mu sungguh akan memberikan segala berkat-berkat yang terindah untuk mereka pakai dalam menjalani hidup ini, terlebih dipakai senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga berkati. Biarlah terus bertumbuh dengan sehat, boleh meraih keberhasilan dalam perjuangan pendidikan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Mari berkati pemerintah di dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka. Biarlah sungguh di dalam takut akan Tuhan, semua pemerintah kami melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya, kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Sebelum masuk dalam ucapan terima kasih, disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak kita PPGT melakukan basar penjualan ikan dan sayur di depan gereja. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Majelis Gereja Toraja Jemaat Piringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Mas Nipa Bilang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita
untuk memahami tentang sikap hidup bersaksi akan kebangkitan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan setia, dan teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nyatakanlah pengakuanmu bahwa Tuhanlah Allah kita dalam langkah juangmu, percayalah kasih-Nya menyertaimu. Karena itu rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku menutup ibadah kita saat ini. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross,
They took his body down and laid it in a tomb. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed